Izinkan kami menyapa adik-adik dulu ya. Selamat siang adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Terima kasih atas keramahannya, terima kasih atas sambutannya. Hidup mahasiswa. Ya, karena beli juga berstatus mahasiswa juga sekarang ya. Jadi sama-sama. Jadi merasa jiwa korsanya pada adik mahasiswa semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak Rektor Undiksa, Prof. Lasmawan, ayahanda saya, dan juga jajarannya, yang saya hormati Presiden Mahasiswa Undiksa dan jajarannya, yang saya hormati para panelis, Dekan Fakultas Ekonomi, Profesor IGD Adi Yuniarto, terima kasih, Profesor Dr. Imade Sutama, Profesor Wayan Artano Yase, Profesor Dr. Nyoman Jampel, Profesor Dr. Igede Rasben, Profesor Dr. Nengah Swastike, dan Profesor Dr. Andos I. Ketut Sudiano, MKes, serta para panitia dan pengisi acara yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya. Sebelum saya memulai pemaparan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jangan lupa ya, bilang cakep pada adik semua ya. Buah semangka, buah goni. Semoga Undiksa selalu harmoni. Saya, Degajah dan Putu Agus Suratnyana sangat senang dan bahagia berada di sini. Undangan yang ini memang saya sudah tunggu-tunggu dari Undiksa, karena Undiksa adalah salah satu kampus terbesar yang ada di Bali. Sudah selayaknya, sudah sewajibnya Undiksa melakukan uji publik untuk para calon-calon pemimpin Bali. Ya. Kalau berbicara Undiksa saat ini sudah sangat maju pesat. Bahkan katanya sudah menyalip Udayana. Padahal Udayana adalah ibu kandung dari Undiksa. Ya. Jadi Undiksa sangat luar biasa. Berbicara di depan para panelis, bicara di depan para akademisi, para guru besar, dan depan bicara depan para adik-adik semua, kami jujur, satu sisi kami merasa bangga, terharu, dan di satu sisi kami merasa nyaman. Kenapa? Karena kami tahu bahwa kami di sini bukan untuk dites, tapi kami di sini untuk sharing diskusi bersama para guru besar dan adik-adik semua. Kalau kami dites, tentunya ilmu kami tidak sebandinglah dengan para guru besar semua. Karena tujuan kami ke depan, keinginan kami ke depan, kami mohon agar Undiksa, para guru besar, para akademisi, dan adik-adik semua ikut terlibat dalam pembangunan Bali. Ya. Para guru besar dan adik-adik semua yang kami hormati, selama 2 bulan lebih semenjak kami diinstruksikan untuk diberikan tugas mulia untuk menjadi calon gubernur dan gubernur oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,
kami melakukan keliling Bali selama 2 bulan lebih. Dan bahkan Pak Agus bertugas di utara, saya bertugas di timur, selatan, dan barat. Kami menemukan beberapa potret kelam Bali yang kami rangkum dari aspirasi atau masukan dari masyarakat semua. Jadi kami sebutkan ada beberapa. Pertama, Bali kekurangan air bersih dan terancam krisis air. Bali banyak sampah dan mulai macet parah. Pembangunan infrastruktur Bali yang masih belum merata. Bahkan rencana pembangunan Bali Utara pada pemerintahan lalu ditolak. Padahal pembangunan Bandara Bali Utara itu sangat membantu dalam proses pemerataan ekonomi di Bali. Dan bahkan dalam kemarin 2 hari yang lalu, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa komitmen beliau membangun Bandara Bali Utara dengan kawasan seperti New Singapore. Maksudnya, Singapura dan New Hong Kong. Maksudnya, kawasan bandaranya seperti New Singapura dan New Hong Kong, bukan Balinya. Ternyata diplesetkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka katakan bahwa Bali akan dijadikan New Hong Kong dan New Singapura. Itu salah besar. Karena beliau berbicara dalam konteks airport, dalam konteks North Bali Airport. Jadi, selain itu beliau ingin, maksudnya New Hong Kong, New Singapura adalah kebersihannya, kerapiannya, dan tidak akan mengurangi nilai-nilai budaya dan adat istiadat kita. Selanjutnya shortcut pengentasan kemiskinan lewat konsep SMA dan SMK Bali Mandara yang diberangus. Dan akhirnya kemudian bisa hidupkan kembali berkat perjuangan kakak saya di sini, Gede Swardana, yang bersurat kemana-mana. Ya, termasuk beliau bersurat ke Pak Prabowo melalui saya juga. Dan saya tahu perjuangan beliau. 2 tahun akhirnya Bali Mandara bangkit lagi dan kami berkomitmen Bali Mandara akan ada lagi di minimal 2 di barat dan di timur. Ya, di Karangasem dan di Jembrana. Strategi pembangunan infrastruktur yang sudah salah arah sehingga menyebabkan defisit anggaran sampai 1,9 T dan kita harus membayar beban utang PEN sebesar 245 miliar. Mohon maaf, hampir sekeleo. Kemarin saya ke Seleo karena kurang koma digoreng habis. Maksudnya bilang 5,3 juta, saya bilang 53 juta. Nah, jadi digoreng. Jadi manusia tidak pernah luput dari kesalahan ya. Padahal saya sudah menyampaikan saya salah, saya ke Seleo masih dihakimi. Tapi tidak apa-apa. Yang penting masyarakat tahu, Tuhan tahu bagaimana. Terima kasih. Lingkungan yang Bali mulai rusak parah. Tata ruang Bali yang makin amburadul dan terjadinya degradasi kualitas bentang alam. Misalnya pengerukan di daerah Canggu dan pengerukan tebing di daerah Pecatu di sana. Sektor olahraga yang tidak tersentuh, padahal sangat potensial dalam untuk prestasi nasional. Bahkan ada penolakan Piala Dunia U20 yang mana Pak Jokowi pada saat itu Presiden Republik Indonesia yang ke-7 mengeluarkan anggaran besar untuk merevitalisasi 22 stadion termasuk di Bali agar bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia dan juga akhirnya dibawa ke ranah politik, ditolak oleh 2 oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga adik-adik kita yang ingin berlaga di Piala Dunia pada pertama kalinya terkubur mimpinya dan juga uang negara yang sudah sekian besar keluar menjadi kerugian yang cukup besar, serta
pelaku pariwisata yang terutamanya ada di Bali pada saat itu masih pasca Covid sangat berharap akan ada tamu, sampai sopir, guide dan lain-lainnya, travel agent dan lain-lainnya, akhirnya batal datang ke Bali. Sangat merugikan kita. Jadi konsep satu jalur itu sangat diperlukan agar tidak adanya lagi penolakan di mana kebijakan pusat A kita di Bali wajib ikut A untuk kepentingan Bali dan rakyat Bali.